warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih tetap semangat ya? Atau udah mulai jenuh nih belajar di rumah atau gimana? Kangen sih Semangat, sama Bu. Ibu. Ya. Sehat selalu ya semuanya. Amin. Oke. Sebelum Ibu mulai materi pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Saudari Anelia hadir? Saudari Deborah? Hadir, Bu. Saudari Fiska? Hadir, Bu. Saudari Fatma? Fatma Nggak ada izin, ya? Bu. Sakit. Oh gitu. Ya udah, kita mulai materi hari ini dengan pembacaan. Oke. Di sini Ibu akan masuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun sebelum menjelaskan, ada apa yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Rembule, Bu. Saudara Anil, Saudara Anel, Saya Undang-Undang Dasar itu suatu teks yang mana Indonesia tuh terbebas dari penjajahan Belanda. Indonesia itu merdeka, makanya ciptakan undang-undang gitu, Bu. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu, kan Undang-Undang Dasar itu di alinea pertama itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemerdekaan itu sudah diambil alih oleh Indonesia. Gitu, udah terbebas dari penjajahan. Benar sih tadi kata Anel, Bu. Oke. Berarti kalian udah paham semua ya sama materi Ibu atau masih bertanya-tanya dengan materi Ibu? Paham, Bu? Kalau Bu paham. Halo, nggak ada yang jawab ya? Pak, Paham, Bu. aku paham, Bu. Aku udah paham. Udah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bisa dilanjut. Next. Bisa di next. Sudah, Bu. Di next lagi, halaman 17. Oke. Isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini yang pertama itu setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Apa sih hak mutlak untuk merdeka? Ada yang tahu nggak di sini anak-anak? Apa yang dimaksud dengan hak mutlak itu? Berarti menurut saya, Bu, hak mutlak itu nggak bisa diganggu gugat, Bu, sama negara lain gitu, Bu. Iya, benar sekali Anel jawabannya. Lalu Ibu lanjutkan ya. Lalu yang kedua, perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa.
Di bagian yang ketiga ini, ada yang paham nggak selain saudari Anel? Tadi kan Anel udah menjawab yang pertama. Lalu untuk yang ketiga, ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan. Saya, Bu. Jadi maksudnya di sini bahwa alinea ketiga ini bahwa mereka percaya bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata, maksudnya bukan karena kekuatan manusia sendiri, tapi melainkan karena Tuhanlah yang menentukan segalanya, karena nasib itu kan sebenarnya ada di tangan Tuhan ya Bu ya. Jadi kembali lagi sih kepada Pancasila yang pertama gitu sih Bu, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan yang paling utama, jadi segala sesuatu itu ada maksud dan tujuan Tuhan gitu Bu. Untuk alinea keempat, bisa tolong dibacakan oleh Saudari Fiska. Saudari Fiska. Alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan dijalankan sesuai Pancasila, Bu. Oke, bisa dilanjut? Lalu selanjutnya, makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama di sini ada pokok pikiran pertama. Coba deh Saudari untuk bacakan. Saudari Anel. Pokok pikiran pertama dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Oke. Jadi untuk pokok pikiran pertama itu yang tadi udah Anda baca itu apa sih maksudnya? Jadi negara itu harus membangun rasa persatuan di masyarakatnya biar masyarakat itu nggak ada perpecahan gitu, Bu. Oke. Wah, bagus nih jawabannya. Lalu yang kedua, pokok pikiran yaitu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau menurut Saudari Deborah, itu maksudnya apa ya, pokok pikiran yang kedua itu? Jadi maksud dari pokok pikiran kedua itu manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk. Jadi untuk mencapainya suatu keadilan yang sosial, bahwa manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi pemerintah nggak bisa membatasi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri sih Bu, untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keadilan gitu. Baik. Lalu Ibu lanjut ya. Yang keempat, itu pokok pikiran mengenai Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, yang memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Bisa dilanjut. Lalu yang keempat, pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Ibu pengen Saudari Fiska baca mengenai pentingnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu persilakan. Pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga. Pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima. Adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga menjabarkan sila keempat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara. Pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua. Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Oke, terima kasih Saudari. Dari berapa materi
jelasin tadi atau kalian yang tadi sudah menjelaskan ya dari bahan yang udah share di Google Classroom, masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan di materi Ibu? Paham, Bu. Udah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Mau dilanjut atau masih mau ada yang bertanya? Lanjut dulu aja, Bu. Bu. Lanjut, oke. Bisa tolong di-share ya itunya, kuisisnya. Ibu pengen tahu nih, kalian bisa nggak ya kira-kira? Di sini nanti kalian jawab ya, harus kompak loh ya. Oke. Yang pertama ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah secara material karena pembukaan merupakan apa yo? Coba ada yang mau jawab? Pintu menuju kemerdekaan bukan, Bu? Jiwa Sama. pribadi, Bu. Yang A. Yang A. Terus yang lainnya apa yo? Selain Saudari Deborah nih. Bu, yang C. Bu, yang C, Bu. Yang C. Coba kita buka ya jawabannya. Siapa yang benar nih? Kira-kira. Yang A apa yang C nih, Bu? Ayo kita buka dulu deh. Biar kalian tahu jawabannya. Yang A dulu deh. Benernya yang A, Bu. Oh iya, tadi Deborah ya, sama siapa yang jawab ayo? Deborah sendiri, Bu. Salah doang, Bu. Waduh. Sama Anel, Bu. Enggak, Anel yang C, enak aja. Udah baca materi Ibu, waduh mantap. Oke, lanjut. Yang kedua ini, usaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Ayo, cepetan jawab. Terhadap usaha mencapai kemerdekaan. Yang D, Bu, keempat. Aku. Empat, Yang Bu. D. Yang D, Bu. Sudah apa, Yo? D, Bu. Oh, yang D. Coba kita buka yang D. Kedua. Salah. Oke, kita lanjut. Berikut ini nilai-nilai kerohanian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia kecuali Batang tubuh. Batang tubuh. Yang A. Yang A, yakin? Yakin, Bu. Yakin. Coba kita buka ya jawabannya. Kayaknya kemasyarakatan deh, Bu. Kemasyarakatan. Ayo, kita coba dulu nih. Ada yang mau diganti dulu atau mau langsung dibuka jawabannya? Kanel. Ayo, saudari Anel. Anel lagi ke toilet, Bu. Enggak, Bu, Oke. ada, Bu. Sama, Bu, batang tubuh juga sama. Batang tubuh juga. Aduh, kita coba ya. Tuh kan, kemasyarakatan. Salah jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah istilah lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar Yang C. 1945? Yang C, Bu, oke. krem bule. Boleh, Bu. Emang benar ya? Yakin nggak tuh jawabannya? Betul, Bu, betul. Betul. Ayo coba kita buka ya. Pancasila, Bu, kalau saya ya, Bu. Pancasila. Bener, Bu. Wah, Pancasila. wah, Deborah pinter nih. Ayo kita lanjut lagi. Makin seru ya. Tuh. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan apa yo? Kemerdekaan. Dari Deborah. Kemerdekaan. Fiska apa yo? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Saudari Anel, jawabannya apa nih? Anel pingsan, Bu.
Saudari Anel. Waduh, pingsan ya. Dia lagi sakit, Aduh. Bu. Mana ya saudari Oke. Anel? Maaf Bu, tadi maaf Bu, sinyalnya tadi keputus. Ini Bu, jawabannya yang A. Yang A, coba kita buka ya bareng-bareng. Benar nggak ya? Ye, benar Bu. Wah, kalian udah pinter-pinter nih, udah pinter menguasai materi yang udah Ibu share di itu ya, Google Classroom. Coba kita lihat skornya ya. Ntar dulu Bu, ini lagi tadi yang keberapa ya tadi, Bu? Kedua. Berapa? Ayo, kedua. Oke Bu, skornya 1800 Bu. Widih, pinter-pinter ya anak-anak Ibu. Jadi semangat terus nih Ibu ngajarin kalian. Terima kasih Bu. Oke, cukup itu aja yang Ibu bisa share di Zoom ya untuk hari ini pembelajaran. Tambahnya untuk soal di kuisnya nanti Ibu share di grup. Jadi cukup itu aja yang Ibu bisa sampaikan dan Ibu ajarkan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku live dulu teman-teman.